Halo, assalamualaikum. Aku akan memberikan tutorial cara membuat spray dan bantal guling seperti ini. Nah, ini adalah pola yang aku bikin sesuai dengan ukuran ranjang saya ya. Ini perhatikan semuanya ukurannya seperti ini. Ini adalah ukuran spraynya 190 x 130 dan tingginya 30 cm. Kemudian ini adalah ukuran dari gulingnya ya. Guling saya itu lebarnya 80, panjangnya 90 cm. Kemudian kalau ditekuk seperti ini, dan ini untuk tingginya itu kan 30, jadi aku lebihin 5 cm untuk keliman. Kemudian yang ini adalah pola bantalnya, itu 145 cm kali 45 cm, jadi sekitar 48 itu dengan kelimanya kampuh. Nah, kalau ditekuk seperti ini panjangnya ke sininya itu 65 dan lebar 45. Kemudian aku memotong kainnya sesuai dengan ukuran yang aku bikin tadi, itu lebar untuk ranjang lebarnya 130 dan panjang 190, serta tinggi kalau dibikin spring bed itu 30 cm. Nah, ini aku motong untuk ini sarung bantalnya ya teman-teman, sesuai dengan yang aku bikinkan polanya tadi, ukurannya ya teman-teman. Kalau misalnya nggak cukup, itu bisa disambung kainnya. Ini adalah kain dari sisa potongan spray. Nah, seperti ini. Usahakan untuk yang bagian sambungan itu disembunyikan untuk cover yang bagian bawah. Ini untuk gulingnya aku tandain biar tidak lupa atau tidak keliru. Ini adalah aku motong untuk kain bantalnya, panjangnya sekitar 145 dan lebar sekitar 48 cm. Ini adalah hasil potongan dari kain spraynya ya teman-teman. Lebarnya sesuai dengan ukuran yang tadi. Kalau misalnya teman-teman ranjangnya itu lebih lebar ya disesuaikan. Nah, ini aku jahit dulu untuk yang bagian pinggir-pinggirnya. Nah, sekarang aku mulai mengelim pinggir-pinggirannya spray, kain spraynya semuanya digelim dengan dilipat 2 kali ya teman-teman. Dikelim kecil aja, sekitar lebar setengah senti atau kurang lebih 1 cm saja, nggak usah terlalu lebar untuk kelimannya. Dikelim rapi. Teman-teman bisa pakai sepatu kelim untuk mengelim pinggirannya spray ini, atau sepatu biasa. Kalau untuk cepat ya pakai sepatu kelim saja. Untuk bikin kain spray ini itu lebarnya 240, panjangnya 3 meter. Nah, ini sudah jadi. Aku kelim-kelimnya yang bagian sarung bantal, aku kelim semua seperti ini. Ini sarung bantalnya aku sambung ya teman-teman, karena kurang panjang untuk panjang 145 cm. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran bantalnya, itu panjang 65, lebar 45,
Itu sudah jadinya ya teman-teman. Nah seperti ini cara ngelipetnya. Jadi yang bagian itu ditumpangin gitu ya, biar nggak usah pakai resleting. Nah seperti ini jahit untuk yang bagian luar dulu. Ini adalah teknik stik balik ya, jahit bagian luar, kemudian dirapikan, digunting, dirapikan sisa kampuh kainnya. Nah kemudian setelah selesai merapikan, kita balik kainnya, kita balik yang bagian luar, yang bagian dalam dibalik keluar, kemudian dijahit jari dalam, dijahit kurang lebih setengah senti ya, atau kurang lebih 0,75 cm atau enggak ada 1 cm, biar kita nggak usah ngobras. Nah jadinya seperti ini, numpang seperti ini ya teman-teman. Nah jadinya yang bagian kecil itu numpang yang bagian lebar. Nah ini sudah jadi, selesai. Yang bagian sarung bantalnya itu aku bikin 2 ya teman-teman. Nah ini aku bikin dulu apa namanya, tali untuk ujungnya guling. Nah ini aku balik pakai loop turner. Nah seperti ini aku jahit kurang lebih setengah senti lah. Terus panjangnya 80 cm lebih untuk bikin tali ujung guling. Nah pakai ini ya alatnya biar mudah ya teman-teman. Lalu kemudian nah ini aku jahit gulingnya pakai stik balik, karena gulingnya itu sambungan ya, karena dari sisa dari spray itu nggak cukup, jadi aku nyukupin kain, aku bikin stik balik yang bagian sisi tengahnya itu, lalu kita gunting untuk ujung-ujungnya guling. Itu aku gunting pojokannya itu untuk bukaan tali yang bagian ujung-ujungnya untuk tali gulingnya. Nah kita jahit lipat 2 seperti ini setelah digunting, jadi ada 4 sudut ya, yang bagian ujung kiri dan kanan kita jahit semua ujung-ujungnya. Lalu kita coba talinya itu seberapa lebar kelimanya buat tempat tali di ujung gulingnya seperti ini, kurang lebih 1,5 cm ya, biar nanti nggak kesendat buat masukin talinya. Nah seperti ini dari ujung kiri dan kanannya kita jahit semua seperti ini ujung-ujungnya. Kemudian yang bagian tepi untuk sambungan kampuhnya ya, kita jahit stik balik biar nanti nggak usah ngobras. Di stik balik ini kelebihannya jahitan akan lebih kuat, jadi kalau misalnya nggak ada obras kita pakai stik balik. Nah kalau sudah selesai kita tinggal balik, kemudian jahit bagian dari dalamnya. Ini adalah teknik stik balik ya. Di zaman dulu itu orang-orang bikin ini pakai stik balik sebelum ada mesin obras. Nah ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan tali untuk ujung gulingnya pakai loop turner, atau bisa pakai peniti atau pakai jarum jahit tangan ya, dengan cara dibalik yang bagian lubang jarum itu di bagian depan. Nah ini seperti ini, kalau pakai loop turner ini lebih mudah. Kalau sudah masuk tinggal tarik sampai ujungnya, jangan sampai kebablasan. Nanti yang bagian ujung-ujungnya tali itu kita bikin simpul biar tidak gampang tarik ke dalam. Nah seperti ini ya teman-teman.
Jangan lupa yang bagian ujung satunya juga sama, ditarik, dimasukkan seperti ini. Kemudian kita coba di simpul, diserut simpul biar nanti kalau kita masang di gulingnya itu biar tahu. Nah, ini hasilnya adalah ujung guling. Nah, ini aku menjahit spray yang bagian tinggi spraynya ya teman-teman. Nah, ukur 30 cm ya dari ujung sudutnya itu. Kemudian tapi jahitnya jangan yang di 30 tapi bagian luar ya. Dijahit setik balik, dijahit dari luar, kemudian digunting, dirapikan, dijahit dari dalam. Teman-teman bisa juga nggak usah digunting, itu ditekuk saja seperti itu, jadi nggak usah digunting. Nah, ini aku gunting saja. Nah, kayak gini, kemudian kita jahit setik balik, jadi tetap pada ukuran 30 cm ya, karena tadi itu pas jahit setik baliknya itu di luarnya. Kemudian kita jahit tepi-tepinya semuanya. Pemasangan karet ini ke sini. Setelah dijahit tepi-tepinya, sudut-sudutnya semua dijahit, kemudian kita jahit tepinya semua, dikelem, tinggal kita masang karetnya. Dari sudut itu kita ukur 30 cm ke samping dan ke kanan, jadi total 60 cm. Kemudian karetnya itu sekitar 30 cm ya teman-teman. Ini aku pakai karet lebar 1,5, dijahit dari ujung ke ujung, kemudian kita tarik. Perhatikan yang bagian tengah kita tandai, kita nanti posisikan yang bagian tengah karet itu di sambungan sudut ya. Nah, kita tarik seperti ini. Aku pakai jahit pakai zigzag saja karena ini karetnya adalah karet yang 3 cm, aku potong tengah, jadi nanti biar tidak jelabrut atau terurai itu, jadi aku pakai zigzag. Nah, seperti ini jahitnya. Jangan lupa ditarik sekuat sampai semolornya karetnya ya. Nah, seperti ini. Lakukan teknik ini di 4 sudutnya. Nah, kemudian kita jahit yang sebelah kirinya. Tadi kan sebelah kanan, sekarang sebelah kirinya kita jahit juga, jahit zigzag ya sampai selesai dari ujung ke ujung. Ini sama tekniknya juga teknik zigzag. Nah, ini dikerjakan sampai selesai, tekniknya sama di setiap ujungnya. Ujung keempat ujungnya itu sama ya teman-teman. Teknik jahit sudutnya, teknik jahit karetnya, ukurannya itu sama. Kenapa dikasih karet? Biar nanti pas masang itu kita nggak kesulitan, dan posisinya itu pas dipasang di spring bed atau di kasur itu nggak bergeser-geser gitu ya teman-teman. Ya, seperti ini. Jangan lupa dimatikan. Nah, ini sudah jadi spraynya, estetik, cantik, dan teman-teman bisa mempraktekkan dari awal ya. Oke, terima kasih.